وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dalam membaca Al-Quran ada 5 hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah makharijul huruf. Jadi sambil saya kebetulan qori, jadi kalau baca Quran ini asyik sendiri. Mudah-mudahan menjadi asyik kita semua. Jadi yang pertama makharijul huruf. Setiap baca Quran kita harus perhatikan huruf-huruf yang keluar itu tempatnya di mana. Mana beda ro, kho, mana beda kho dengan kaf, sin dengan sa, sad, itu namanya makharijul huruf. Yang kedua adalah ahkam, hukum-hukumnya. Maka ada tajwid, ada iqlab, ada idgham, ada izhar, ada ikhfa. Itu namanya ahkam. Kemudian yang ketiga adalah mad wal qasar, panjang dan pendeknya. Yang keempat adalah ibtida wal waqaf, di mana dimulai dan di mana diakhiri. Nah, itu juga sangat perlu. Jadi dalam melihat baca Al-Quran, hurufnya, hukumnya, panjang pendeknya, dimulai dan diakhiri. Nah, tadi kita berhenti, kemudian diulang lagi. Nah, ini beberapa hal yang menjadi catatan kita ketika kita mentilawah Al-Quran. Maka yang disempurnakan adalah nawwir Quran bi aswadikum. Sinari Al-Quran itu zainul Quran bi aswadikum. Sinari Al-Quran itu dengan suaramu yang bagus. Nah, jadi anak muda, kalau kamu penyanyi, suaranya bagus, baca Quran juga harus bagus. I can give to you all about. Nyanyi oke, baca Quran juga oke. Gitu. Saya orang Melayu. Jadi orang Melayu itu kalau lagu Melayu itu paham sekali. Nah, itu lagu favorit orang Malaysia. Jadi Bapak Ibu sekalian anak muda, ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini menjadi landasan diskusi kita hari ini. Judulnya melanjutkan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sengaja tidak bicara soal puasa lagi karena sudah di mana-mana pasti setiap malam tarawih bicara soal puasa. Tapi ada tugas kita yang luar biasa, itu adalah melanjutkan risalah Rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ba'atsa bil ummiyyin. Ini ada berapa ayat yang sama dengan ini. Dialah Allah yang mengutus, dia Allah alladzi yang ba'atsa mengutus fil ummiyyin, untuk orang-orang dari kelompoknya sendiri yang ummiyin, yang buta huruf. Rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri. Anak muda, Bapak Ibu sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya 2 orang istri, betul? Itu yang populer ya. Kenapa? Istri pertama sudah lama menikah, ibu, tidak ada keturunan. Menikah dengan Siti Sarah, nggak ada keturunan tuh Pak. Akhirnya dia menikah dengan istri berikutnya yang namanya Siti Hajar. Allah takdirkan dari Siti Hajar lahirlah anak namanya Ismail. 6 tahun kemudian, sebagian pendapat 6 tahun kemudian, sebagian mengatakan 13 tahun kemudian, lahir pula anak dari istrinya Siti Sarah, namanya Ishak. Jadi siapapun di antara kita, ibu bapak yang belum punya keturunan, ikutilah petunjuknya Nabi Allah Ibrahim. Kira-kira ibu setuju gak? Iya, saya dulu punya kepala divisi di kantor saya dulu waktu saya bertugas, sama dengan Bapak Ibu lah. Saya pensiun dini di umur 45. 45 tahun saya pensiun dini, Pak. Saya bilang sama direksi, saya bilang, kalau 45 saya nggak bisa direksi, ngapain? Saya waktu itu jabatan berada kepala divisi, Pak. Keluar saya.
Baru 2 tahun kepala divisi, saya umur 45 jalan 46. Sebuah penerbangan kami ke Aceh, saya berdeksi. Saya pulang dari saya mundur. Emang kenapa? Gak mungkin saya direksi lagi. Ngapain 45 saya harus jadi tetap seperti ini. Bapak Ibu sekalian, perjalanan kehidupan itu ternyata berubah gitu. Nah, oleh sebab itu Rasulullah yang diutus hari ini itu perjalanan hidupnya itu ada yang beliau di Makkah, ada yang beliau di Madinah. Direksi saya tadi itu 13 tahun menikah, Pak, nggak ada anak dari istri yang pertama. Ketika duduk-duduk kita ngomong sama dia, ikutin tuh Nabi Allah Ibrahim. Betul satu umur dengan saya. Nggak mungkin loh, nggak mungkin. Istri nggak berani. Maksudnya dia nggak berani sama istri. Biasa Pak, kita nikah semua. Kelihatan aja gagah-gagah ini. Ya nggak sama, mau Ustaz, mau kakak sama aja Pak. Kenapa ibu-ibu ini hebat ini? Makanya laki-laki yang sukses itu pasti wanita hebat di belakangnya. Setuju? Tapi wanita sukses banyak juga suami stresku sampingnya. Ternyata Allah takdirkan istrinya yang senior yang sudah berumur itu dengan sama dengan dia waktu itu umur 45-an, malah istri lebih tua dari dia. Itu yang meminangkan istrinya yang kedua. Apa yang terjadi dari istri kedua itu lahir sekalian 2 orang anak. Akhirnya 2 anak itu menjadi anak bersama. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan ragu, takdir Allah pernah. Asal Ibu izinkan saja. Kira-kira Ibu boleh enggak kalau terjadi pada suami? Bapak-bapak pengennya kalau sudah ada anak boleh enggak? Boleh aja kalau berani. Kan kalau orang Padang, orang awam bilang itu kalau kawin satu itu biasa. Ada orang Padang itu tanam orang Padang. Kalau istri satu itu biasa. Kalau 2 rata-rata. Kalau 3 itu ya tanggung. Terus kalau 4, itulah saudara surga. Itu canda aja Bu, ini zuhur soalnya lagi namanya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dari Nabi Ishaq itu lahir nanti Nabi Allah Ya'qub. Nabi Allah Ya'qub itulah yang digelar dengan Israel. Itulah yang akan melahirkan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keturunan nanti ada Nabi Musa alaihissalam. Dari Nabi Musa lahirlah yang disebut dengan keturunan berikutnya. Ada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itulah yang membangun Baitul Maqdis di Palestina. Maka dulu ada perjanjian Camp David, perjanjian antara Israel dengan Mesir. Namanya Camp David. Camp artinya kampung, David sama dengan Daud. Maka Bapak kalau punya nama Daud, ya sudah Daud aja. Jangan ditukar David. Zainuddin, jangan tukar lagi Sidar. Gitu ya. Zakaria jadi Jack, Ibrahim jadi Bram. Ibu dulu namanya Nurjana. Kerja di Kementerian Keuangan, enggak sedap dengan Nurjana. Terus Nurjana, Mariana jadi Madonna, Ramli jadi Rembo. Ya. Sekarang begitu, anak saya namanya Fikri, dipanggil temannya cek. Saya dalam hati, ya Allah, capek saya nyari nama kok dipanggil cek anak saya. Tapi ya itulah, nggak apa-apa. Ya, yang penting punya nilai di mana sesungguhnya Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Allah Daud, dilanjutkan pembangunannya oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan dari keturunan itu nanti lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Itulah Nabi terakhir di Jazirah Palestina. Terus Nabi Muhammad itu dari keturunan Nabi Allah Ibrahim, dari istrinya Siti Hajar. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail. Keturunan ke-22 dari Nabi Ismail, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia bukan di Jazirah Palestina. Dia bukan keturunan Bani Israel. Karena Israel tadi gelaran untuk Nabi Ya'qub. Nabi kita Muhammad dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim berada di samping Ka'bah,
Dia berdoa, apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Dia titip anaknya di samping Masjidil Haram. Itulah akhirnya disebut dengan Hijr Ismail. Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan sebahagian dari keturunanku di sini. Sebahagian keturunan. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Rabbana yuqimus shalah. Tapi doanya luar biasa. Bukan dia minta apartemen. Aku tinggalkan anakku di sini, kata Nabi Allah Ibrahim. Sebahagian dari keturunan. Ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nanti lihat surah Ibrahim. Lihat surah Ibrahim. Ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku tahu di samping Ka'bah ini, Ka'bah itu belum seperti sekarang. Ghairi dzi zar'in, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, hatta air pun tidak ditemukan. Nanti sejarah kaitan dengan sumur Zamzam. Hebat itu aku. Kalau kita kan sama anak pasti mikirin nih. Kita yang kerja sekarang kok ditanya kenapa sih kerja pagi sore malam pulang-pulang untuk apa? Untuk anak. Kan begitu. Nanti kita pensiun Pak. Bicara lain lagi untuk cucu. Saya bilang sama anak saya 4, saya bilang sama mereka, tugas saya ngantar kalian selesai seluruh. Urusan cucu tidak urusan gua. Benar. Tapi yang namanya istri kita beda lagi ternyata. Itu cucunya datang. Sama bapaknya cukup tangan mahuri. Saya bilang jangan pikirin cucu. Enggak usah pikirin tuh soal dunianya. Untuk akhirnya boleh. Tapi nggak bisa ternyata. Rasulullah SAW sayang sekali sama cucu. Sampai pada satu ketika Bapak, ketika Rasul sujud, lama sekali Rasul sujud. Sahabat heran, ada apa? Mungkin wahyu datang, lama sekali sujudnya. Ternyata Hasan dan Husain cucunya itu naik di pundaknya ketika dia sujud. Jangan marah kalau ada bapak-bapak ke masjid bawa cucu. Cuman maunya si bapak bawa cucu jangan pada saf yang mengganggu orang lain. Itu aja yang penting, cari posisi tinggi gitu. Nanti kan di akhir Ramadan biasa orang kan intikaf Pak. Nah sekarang kalau intikaf malah bawa kemah ke dalam masjid Pak, itu luar biasa juga. Dengan alasan mendidik anak. Saya pikir boleh saja tapi jangan mengganggu. Ya, ingat anak-anak dibawa ke tempat itu, dia bawa kotoran kadang-kadang pakai pampers. Kotoran dibawa ke dalam itu juga hal yang perlu menjadi perhatian. Saya cuma ingat doang. Boleh kita mendidik anak, tapi kesuciannya dan kebersihan, kenyamanan orang lain juga harus kita pikir. Kalau buat tenda samping masjid di luar boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Ternyata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa. Apa doanya? Rabbana ya Allah liyuqimus shalah. Jadikanlah keturunan ke orang yang menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati mereka cenderung untuk dekat ke Ka'bah itu. Makanya kalau orang umroh, orang haji, kita senang, kita pengen itu nikmat doanya Nabi Allah Ibrahim datang kepada kita. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Kecenderungan hati kita, kalau orang cerita, insya Allah saya tahun ini berangkat haji, Mak. Nanti tanggal 17 April petugas haji udah berangkat. Petugas. Tanggal 21-nya kloter pertama berangkat. Mudah-mudahan di antara kita ada yang akan berangkat, amin. Dan yang belum insya Allah giliran berikutnya. Amin ya Rabbal alamin. Jangan lupa berdoa Ibu, ya, berdoa dan nabung. Jangan ambil lagi jatah reguler, itu 30 tahun ke depan nggak akan berangkat. Nah, atau orang Kementerian Keuangan jatahnya itu Haji Plus. Tapi jangan disebut saya sponsor Haji Plus, saya nggak pemimpin ibadah di mana-mana. Jadi kalau pengen haji,
Untuk kita, kalangan kita sekarang anak muda, nabungnya untuk plus. Kalau reguler, aduh, 50 tahun ke depan. Betul apa betul? Iya, Pak. Ada yang bilang ibu-ibu, mahal Pak Ustaz, mahal. Beli mobil mahal apa enggak? Mobilnya nggak ada yang 200 juta, 300. Mahal apa enggak? Enggak, kena nyicil kan? Nyicil. Nah sekarang nyicil aja dari sekarang. Kayaknya emas itu luar biasa. Sekarang harga emas berapa? 3 juta sekian. Oh, jadi kalau ibu punya uang, punya emas sekarang, jual daftar haji. Insya Allah berangkat tahun depan. Amin. Kalau haji reguler belum tentu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itulah akhirnya mewariskan satu nilai ibadah yang disebut dengan sholat. Dan ternyata sholat itu efektifnya dilakukan di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu maka Allah mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatih. Ketika Rasul ditugaskan menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kapan itu terjadi? Di bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Periode 40 tahun umurnya masih berada di Makkah. Dan sejarahnya begini, 25 menikah. Betul ya? 25 sampai 37, 38, 39, usia 37, 38, 39, kebiasaan Rasul di bulan-bulan Ramadan itu bertahanus, menyendiri. Dia mulai merasakan bagaimana perilaku moral orang-orang yang berada di Makkah itu yang luar biasa. Wanita-wanita kalau lahir dibunuh. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, anak laki-laki lahir dibunuh sama Fir'aun. Di zaman Nabi kita Muhammad, ketika belum jadi Nabi dan Rasul, orang-orang Quraisy itu kalau anak perempuan lahir dibunuh. Kalau sekarang, Pak, belum dikenal lagi apa perempuan. Sudah ada orang yang menggugurinya. Alhamdulillah. Nah, karena itu maka ketika umurnya 40 diangkat jadi Nabi, di mana posisinya? Masih di Makkah. Ya, usia 40 lah diturunkan. Jadi setelah 37, 38, 39 bertahan terus 40, dia temukan itu di Gua Hira. Turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Periode 40 sampai umurnya 53 tahun. 40 ke 53, Pak. Berapa tahun tuh? 13 tahun lebih kurang. Itu disebut dengan periode Makkah. Selama di Makkah belum ada perintah zakat, belum ada perintah sholat, belum ada perintah haji. Hatta perintah sholat itu dijemput oleh Rasul di bulan Rajab kemarin, di usia Rasul 51 menjelang 52. Efektif pelaksanaan sholat itu ketika di Madinah, salah satu di antaranya adalah sholat Jumat berjamaah. Maka surah Al-Jum'ah yang kita baca ini, nanti setelah ayat berikutnya ini ada, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Kenapa? Karena beda surah yang turun di Makkah dengan di Madinah. Lihat, kalau di Madinah, Ya ayyuhan nas, kalau di Makkah, Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa surah semua Al-Quran diturunkan? 100? 100? 114. Pertanyaan kuis. Berapa surah yang turun di Makkah, berapa surah yang turun di Madinah? Kalau ada yang jawab, tak kasih hadiah untuk buka puasa. Ayo. 114 surah. Berapa surah yang turun di Makkah, berapa surah yang turun di Madinah? Ayo, jangan lihat Mbak Google. Nah, saya sengaja memancing ini supaya dalam Ramadan ini tidak hanya kita membaca Qurannya, baca sejarahnya juga ya, insya Allah. Oke, kita lanjut. Jadi ketika Rasul berusia 40, periode 40 ke 53, belum ada syariat yang turun di Makkah.
Tapi begitu pindah ke Madinah, turunlah syariat. Salah satu adalah puasa. Kapan itu diturunkan? Di bulan Sya'ban. Tahun keberapa? Tahun kedua Hijrah. Berarti usianya berapa tahun waktu itu? 53 tambah 2, 55. Perintah puasa itu dilakukan oleh Rasul di usianya 55. Yang luar biasa lagi, di usia 55 itu selain puasa, Rasul memimpin perang Badar. Jadi kalau ada di antara kita umur di bawah 55, puasanya loyo, malu dengan Rasul. Rasul usia 55 dia puasa, dia pimpin perang. Kita 55 udah mulai pensiun, Pak. Kalau TNI 55 itu bintang berapa itu kalau karirnya mulus? Ya bintang 2, bintang 3, bisa bintang 4. Rasul pimpin. Kita tarawih aja udah mulai malas-malas. Lihat dulu imam di depan siapa itu. Dari takbir kedengaran, imamnya lama atau cepat. Kalau imamnya Allahu Akbar, ibu udah mikir, aduh, kapan selesai? Dari takbir udah kedengaran. Sujudnya aja lama, Allahu Akbar. Ibu-ibu udah bangun duluan, sudah apa belum? Nah, lanjut. Kalau begitu, Rasul sudah meninggalkan kita. Apa yang dilakukan untuk melanjutkan itu? Rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Rasul itu tugas yang pertama adalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi kalau Rasul sekarang sudah tidak ada, tugas siapa melanjutkan itu? Tugas kita. Apa yang pertama? Tilawah. Yatlu alaihim ayat. Tilawah. Bacakan itu ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua setidaknya. Ayat yang diturunkan Allah disebut dengan ayat Tanziliyah. Ada yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Ada ayat yang kedua disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Peristiwa banjir yang terjadi kemarin di mana-mana, ada di Sumatera Barat. Saya lihat itu, saya ke Padang, Pak. Saya lihat sungai yang kecil meluas. Rumah-rumah sekitar itu ambrol semua. Balok-balok pada turun semua. Itu di Sibolga lebih parah. Sungainya kecil tapi air bah, kemudian balok turun semua. Di Tamiang lebih parah. Itu semua adalah ayat-ayat Allah. Ya toh? Ayat-ayat Allah. Apa namanya? Ayat kauniyah. Ayat yang terjadi. Ada yang ketiga lagi, apa lagi? Fi nufusihim, ayat yang ada dalam diri kita. Dulu rambut kita masih hitam, sekarang sudah mulai putih. Itu artinya kita meninggalkan alam gelap kita menuju alam terang benderang. Ya Pak ya. Jenggot sudah putih. Beliau nggak mau ngecatnya untuk menunjukkan sudah meninggalkan alam gelap gulita menuju alam terang. Keren Pak. Iya. Jadi ibu bersyukur saja. Jangan dicakutin. Biarin aja. Keren Pak. Ya. Memang kita kan terkadang takut merasa tua saja. Padahal sudah tua. Apa buktinya? Dulu tangan kita memegang ini kencang sekali. Kencang ini. Tapi begitu tua, tangan kita sudah mulai bergetar. Itu artinya apa Pak? Pada saatnya apa yang kita pegang akan kita lepaskan. Setuju? Pada saatnya akan kita lepasin kok. Iya Pak. Saya diajak anak saya jalan-jalan tuh ke arah apa itu? Sentul masuk itu kan rumah-rumah bagus-bagus. Anak saya bilang begini. Yuk beli sini Pak. Kalau ada rezeki beli sini. Saya senyum aja. Saya bilang begini. Saya sekarang sudah tidak mikirin rumah dunia. Saya mikirin rumah akhirat. Apa kata anak saya? Itu ciri-ciri kematian sudah dekat Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekarang memang canggih-canggih. Jadi beda. Makanya doa juga beda Pak. Doa saya nanti akan beda dengan doa anak muda. Kalau anak muda itu kan Allahumma ya Allah. Urzuqna rizqan jadidan halalan thayyiban mubarakah. Itu doa anak muda itu, ya Allah berikanlah rezeki yang halal, naikkanlah posisi. Kan gitu ya. Kalau kita doa orang tua dia beda lagi. Allahumma inna nas'aluka salamatan dan rizqi wa afiatan fil jasad. Karena sakit.
Terakhir Allahumma ya Allah bil husnil khatimah. Udah cerita mati aja. Emang udah begitu. Yang nggak boleh itu tetap merasa masih seperti yang dulu. Nah, semangatnya boleh, tapi ibadahnya harus meningkat. Oke. Karena itu ketika Rasul sudah wafat, tugas kita adalah tarbiyah, melakukan pendidikan, disebut dengan tilawah. Yang kedua, tugas kita melanjutkan adalah wa yuzakkihim, sucikan. Rasul itu mensucikan, memberikan pencerahan kepada umat. Di Makkah dia akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlaknya bagus, akidahnya mantap, baru syariatnya dikuatkan. Maka kita sekarang tugas kita melanjutkan itu. Maka wa yuzakkihim itu ada dua, yaitu tazkiyatun nafs. Yuk kita tazkiyah kita punya diri. Ramadan ini saatnya perbanyak istighfar. Nanti lihat surah Ali Imran ayat 17. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar. Perbanyaklah sahur, khususnya perbanyaklah istighfar, khususnya di waktu sahur. Anak muda, dibangunin mak kita, ibu, kita bangunkan suami, tolong bisikkan kepada mereka, jangan langsung makan sahur dulu, lakukanlah sholat minimal, tidak bisa 2 rakaat, 4 rakaat. Iya Pak, tidak bisa 4, 6 rakaat. Di ujungnya apa? Istighfar. Rabbana ya Rabbana. Itu kan biasa nak santri. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan gitu. Ya Allah, Rabbana Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ramadan ini saatnya. Sepertiga malam itu, waktu di mana Allah membuka pintu-pintu rahmat. Siapa yang berdoa kepadaku, aku mustajab, kata Allah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaan. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Sepertiga malam. Wabil as'arikum yastaghfirun. Ini bagian di tazkiyatun nafs. Ilahi la tu'il firdausi ahla wala aqwa wala nagil jahimi. Itu kan dicontohkan seorang ahli sufi yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Tuhanku, 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 aku tidak pantas menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena ibadahku aku rasa belum pantas untuk itu. Tapi kalau Engkau masukkan aku ke neraka, aku gak kuat. Ya Allah, hebat diplomasi doanya. Karena itu yuk, tazkiyatun nafs di Ramadan, ini bahagian dari tugas kita. Nah, kalau sudah kita bersihkan diri kita bersihkan keluarga kita, apa yang paling berat sekarang? Tazkiyah al-bi'ah al-ammah, membersihkan lingkungan di mana kita tinggal. Kebersihan rumah tangga, kebersihan hati, kebersihan seluruhnya, itu sangat berpengaruh. Karena itu, maka Ramadan ini momentum. Jadi anak muda jangan ngecat rumah, sebenarnya jangan ketika waktu lebaran aja. Ketika kemarin mau Ramadan datang, udah dibenarin tuh rumah. Kenapa? Ada tamu agung yang datang. Terakhir, udah jam 1. Yang ketiga, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Hidupkan ta'lim. Tingkatkan pengetahuan kita. Maka ta'lim seperti ini silakanlah diikuti anak muda.
Ya, kami tahulah usia anak muda dengan saya itu beda. Metodologinya pasti juga beda. Tapi sesungguhnya adik-adikku yang muda-muda, memori kalian jauh mungkin lebih cerdas dari kami. Maka apa yang hari ini disampaikan oleh para kiai, itu transfer kepada media sosial. Sampaikan itu kepada generasi muda yang lain. Kami mungkin tidak care dengan media kami, karena sudah tua. Gitu. Karena media orang tua itu biasanya Facebook doang. Tapi kalau anak muda kan tidak, dia ada TikTok, ada macam-macam lah. Dan penonton yang paling banyak itu penonton TikTok. Ternyata dari kita, dakwah-dakwah kita, tidak masuk tuh ke masalah ini. Nah, saya berharap adik-adikku yang muda-muda, kajian taklim begini, ambil yang bagus-bagus, kirim tuh, share. Masa tidak bisa kita ngalahin orang-orang yang populer dengan dai-dai kita. Ya, UAS itu dulu ketika dari biasa-biasa orang tidak mengenal. Tapi begitu media mengangkat luar biasa. Uang juga sebegitu. Puspa juga begitu. Maka adik-adikku, apa yang kalian dapat di kajian taklim subuh di masjid, ngaji di mana-mana, share itu. Apa? Ini tugas kita melanjutkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir itu ya, jam 1:05. Bila ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Kalau tidak, berarti pengurangi tugas saya. Oke, kalian silakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dari ini pun biasanya. Saya sampaikan Pak. Ini contohnya pertanyaan itu, misalnya yang sudah di awal, yang menyampaikan itu juga semua pada rame-ramenya ya Pak ya, yang berjalan ya dengan Indonesia Amerika gitu ya, yang sudah ditandatangani gitu kan, terkait dengan produk gitu. Kita ini contoh soal bagaimana kira-kira pendapatnya majelis ulama Indonesia sehingga kita juga bisa tahu gitu. Ada yang ingin disampaikan? Pak, ada? Pak, silakan Pak, silakan. Ya, Pak, silakan. Pak. Ini ya. Kalau jangan ditanya PDB Pak ya. Oh iya. Iya, itu kan bagian Kementerian Keuangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tahu saja Pak. Saya ingin saya berikan saja Pak singkat dan sesuai dengan kondisi yang ada di keluarga saya. Jadi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kita sebagai umatnya. Ini juga yang kewajiban hanya saja dalam konteks ini, keluarga itu, keluarga istri yang sampai sekarang saya itu kemarin sempat banyak berikan contoh kita sebagai Islam yang baik. Namun ya saya sudah berusaha sebaiknya kayaknya cuma begini-begini aja ini. Mungkin Pak Ustadz punya agar supaya jalan yang baik untuk kami ini pendekatan itu dan ketentuan kami kan dan kita seorang di surga ya itu saja. Terima kasih. Apabila ada yang lain satu lagi mungkin direspon oleh Pak Hermawan. Pak Hermawan mau sampaikan. Pak Kanwil bilang biar rame aja. Ini disampaikan Nabi Ibrahim karena nggak punya anak, istri yang pertama dia nambah yang kedua. Strateginya gimana kalau zaman sekarang? Tapi itu Pak, strateginya. Strategi cara menyampaikannya karena banyak kan memang nggak bisa terima itu. Ya, rame gitu. Ini strategi yang punya anak, Dua-duanya. silakan.
Ada 3 hal ya saya. Supaya rame aja maksud beliau. Yang pertama, ini ada penelitian, Pak. Saya jawabannya penelitian. Penelitian itu teman dari teman saya menyelesaikan S3-nya satu di Universitas Islam, tidak saya sebut di mana. Tentang kenapa orang memilih Islam sebagai agama. Yang diteliti itu siapa? Yang diteliti itu adalah para CEO yang berada di Jababeka. Jababeka itu kan CEO-nya ada yang dari Vietnam, ada yang dari Jerman, ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang. Tapi ternyata di antara CEO dari yang sebelumnya tidak Islam, begitu mereka tugas di Indonesia, ada yang Islam. Jadi populasinya dari sekian orang ada yang Islam. Nah, teman dari itu tertarik dia. Kenapa dia memilih Islam sebagai agama? Kira-kira kalau kita ditanya, Bu, apalah jawaban? Pasti di kepala kita jawaban pertama tadi pertanyaan Bapak. Itu pasti menikah. Karena ingin menikah dengan orang Islam, maka dia masuk Islam. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dari hasil ada beberapa item pertanyaan yang disampaikan kepada orang yang masuk Islam tadi. Kenapa dia memilih Islam sebagai agamanya? Jawaban pertamanya adalah karena berteman, bersahabat dengan orang Islam yang agamanya lain. Jadi benar pertanyaan. Yang dinilai orang kepada kita sekarang, bukan sholat kita yang rajin di masjid, tapi adalah dampak sholat itu terhadap lingkungan dan kinerja yang ada di sekitar. Jadi akhlaknya, pergaulannya, ternyata setelah ditelusuri, dia masuk Islam itu karena punya sekretaris yang jujur, yang ketika diajaknya golf bareng, maka pada waktu zuhur dia pamit. Terus izin ya, nanti kita lanjutkan, kami istirahat sholat. Kemudian ketika diajaknya taruhan, ya golf itu biasa Pak, yang saya tengok dari tangan-tangannya main golf juga. Ada yang taruhan merah, ada yang biru, kan gitu Pak. Kalau par merah, misalnya, kalau sekarang bukan merah lagi dolar Pak. Tapi temannya tadi enggak, jangan bos, kita cukup ini aja, yang jelas kita habis nanti kita makan bareng aja. Gua deh yang traktir, kira-kira gitulah bahasa. Dan ternyata itu ujian, itu si bos sengaja memuji dia terus sampai pada satu ketika dia memutuskan dari Islam. Kenapa? Karena berteman dengan orang yang jujur, orang yang baik, dan pergaulannya begitu support. Kira-kira gitu. Jadi maknanya adalah ketika kita ingin mempengaruhi orang lain, tentunya adalah dari sisi akhlakul karimah. Akhlak itu bukan diucapkan ibu, tapi dicontohkan dan diteladani. Baru jawaban kedua, kenapa dia memilih Islam sebagai agamanya? Karena banyak membaca buku-buku Islam. Dan yang ketiga, kenapa dia memilih Islam sebagai agamanya? Ibu ternyata tertarik dengan busana yang dikenakan oleh wanita-wanita Islam. Maka saya terima kasih ibu-ibu kan sering ngaji ya. Semakin banyak ngaji, semakin banyak Pak pakaian seragamnya. Sehingga bapak banyak protes, ikut ngaji kredit terus tiap hari ngaji tapi pakainya beda-beda. Ya ibu-ibu emang begitu. Tapi itu bagus. Karena itulah yang dimotivasi, tapi ternyata menarik orang lain. Orang lain melihat itu, yang non bilang itu, ya Allah kompak sekali umat Islam ngaji, seragam, kemana-mana pergi. Nah, maka di Ramadan ini saya sering bilang sama ibu-ibu, mohon izin, mohon maaf. Yang kebetulan mereka tidak puasa, maka ibu sana muslimah. Janganlah makan di restoran ditunjukkan kepada orang lain. Itu namanya kurang adab.
Makanya kita orang kampung Pak. Dulu kalau emak kita nggak puasa, itu kita nggak tahu emak kita itu puasa apa enggak. Buka puasa itu. Nggak pernah dia tunjukin ke kita bahwa dia nggak puasa. Nah sekarang untuk kita kasih tahu istri kita susah tuh. Nggak puasa aja. Makan itu kan anaknya. Makan bareng sama anaknya. Nah ini sesuatu pendidikan yang tadi Pak. Apa sih bedanya gitu? Nah hal-hal yang seperti itu yang tadi dicontohkan. Kisah yang kedua, kami sedang membangun masjid di Alor. Ada orang NTT? Alor itu kan Kupang ya. Ini di Alor, ya Alor. NTT itu kan ibu kotanya Kupang. Kita ke Kupang dulu, baru ke Alor. Di Alor itu naik lagi ke gunung Pak. Ada namanya Desa Dulolong. 20 km dari Alor itu ke atas ke gunung. Ada seorang dai kita bilang ke saya begini, Bang, dia panggil apa? Ya, saya kemarin ke gunung. Terus ternyata di situ ada 30 kakak umat Islam. Terus selama ini mereka sholat hanya di SD Impres. Terus mereka pengen dibangunkan masjid, Pak. Saya bilang, saya belum tahu Pak dari mana uang. Saya kasih tahu dia, udah, kamu besok naik lagi ke atas. Kamu tanya, ada nggak tanah yang bisa dibangun di situ untuk yang namanya masjid? Apa yang terjadi Pak? Dia ngomong sama ketua adat. Ketua adat itu tidak Islam. Dia bilang, ini tanah ambil yang mana dia silakan untuk bangun masjid. Tanah adat Pak. Ketua adat bilang, belum punya sertifikat belum. Sana kan susah disertifikatkan. Kalau di Indonesia, di Jakarta kan laut tuh disertifikatkan. Itulah beda. Udah dibangun tuh masjid Pak. Apa yang terjadi? Ketua panitianya Islam, wakil ketuanya non-Islam. Dan selesai sekarang pembangunan itu, begitu selesai, Idul Adha kemarin tahun lalu nanya ke saya, Bang, kalau ada korban dikirim, kita akan kirim 2 ekor. Nanya lagi mereka, boleh nggak orang tidak Islam memakan korban itu? Boleh, saya bilang, silakan. Ternyata begitu dipotong kurban, dibagikan ke yang non-muslim, mereka yang gotong royong membangun masjid kita. Selesai itu masjid, belum selesai masjid Pak. Sudah ada 3 kakak yang memeluk Islam. Dari mana dakwahnya? Dakwahnya tadi cuma bersahabat, bersilaturahim, dan tidak ada di situ menonjolkan kami yang paling hebatin. Mereka bangun itu masjid, sekarang sudah selesai. Saya kasih tahu sama Wamena, Romo Raden Sabi, saya bilang, Pak Wamen, itu ada masjid sedang kita bangun. Dia bilang, saya ikut, saya mau meresmikan. Naik ke gunung, nggak apa-apa naik ke gunung. Naik motor juga nggak apa. Nah, cuma sampai kemarin saya tahan-tahan Pak, karena jauh sekali perjalanan. Kenapa? Tertarik sekali dengan kondisi itu. Artinya apa? Ternyata umat yang lain itu ketika hubungan komunikasi bagus, menjaga stabilitas kerukunan yang ada itu, menarik mereka untuk simpati kepada kita. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasul ketika di Makkah, akhlakul karimah. Itu Pak jawaban saya. Insya Allah saya paham kalau di Solo sama dengan saya di Medan Pak, biasa itu. Kami di Medan itu biasa. Ketua Majelis Ulama Sumut itu namanya Dr. Maratua Simanjuntak. Itu keluarganya masih ada yang nonton. Jadi kalau tahun baru tetap aja yang datang. Biasa itu. Nah justru disitulah kemungkinan akan muncul saling menyontoh dan saling menilai. Nah kita yang tidak begitu kan rasanya anten-anten aja. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, kalau strategi saya nggak paham ini Pak strategi. Tapi yang jelas sesungguhnya, ya ibu-ibu saya yakinlah tidak akan menolak sesungguhnya asal dikomunikasikan. Ini ada beberapa teman saya bisa komunikasi. Maka ada jamaah yang nanya ke saya kemarin ketika ada di Kalimantan. Pertanyaannya nih Pak, Ustaz, saya sering zikir, terus sering baca Quran, terus kalau saya bawa mobil kok bisa ngantuk Pak? Berarti zikir itu nggak kuat Pak. Jadi kalau dia nyupir itu ngantuk. Makan permen ngantuk, makan cabai juga ngantuk, zikir ngantuk. Kadang-kadang saya ngaji kencang-kencang ngantuk juga, nggak lama ngantuk lagi. Oke, saya bilang, Bapak pergi sama siapa? Sama istri. Bapak tahu resep supaya ngantuk? Apa? Gini Pak,
kalau bapak pengen nggak ngantuk, ngomong soal poligami sama istri, insya Allah akan benar Pak, ngomong poligami langsung berhenti itu mobil berantem, mobil sesi. Jadi sekedar buat Pak. Jadi kadang-kadang strategi itu ada Pak. Jadi pada saat begitu menyelamatkan dari ngantuk, ternyata diskusi itu berlanjut dan itu pancing kecil. Ada juga yang sukses. Istrinya bilang, ya silakan aja masuk. Asal berani aja. Oh berarti kuncinya berani. Jadi harus dipancing-pancing Pak strategi. Usai gitu Pak. Jangan langsung automatically, jangan. Atau jangan diam-diam. Kemarin sempat heboh itu masalah kawin siri kan. Dijawab oleh Majelis Ulama, bukan di situ permasalahannya. Nikahnya tetap sah, cuman secara undang-undang nomor 1 tahun 74 itu tidak dibolehkan. Apalagi menikahi yang belum resmi nikahnya, itu bisa pidana. Nah, itu yang kemarin didiskusikan. Yang terakhir pertanyaan beliau kaitan dengan masalah perdagangan yang jelas. Ketika pertemuan kemarin dengan Pak Benekal, kita sepakat tidak ada produk yang masuk ke Indonesia tanpa label halal. Oh, Amerika punya standar. Di sana ada LPH, ada lembaga penyelia halal. Ada lembaga yang sudah disertifikasi dan mensertifikasi halal. Di India juga ada. Semua negeri-negeri sekarang ini, walaupun tidak Muslim, mereka sudah punya sertifikasi halal yang ditentukan oleh tim yang sudah disepakati. Jadi kalau sudah disertifikasi sana, tidak perlu lagi. Itu yang didiskusikan sekarang. Memang ada dalam perjanjian poin 2, poin 21 atau poin 29 itu kaitan dengan kosmetik. Nah, kaitan kosmetik, kaitan dengan manufacturing, kemudian macam-macam kaitan dengan transportasi. Nah, yang ini belum kita dapat penjelasan dari pemerintah, khususnya Pak Menko. Maka hari Senin kita minta penjelasan. Tapi kesepakatannya bahwa kita mengimbau kepada umat Islam, makanlah di tempat yang ada label halalnya. Belilah produk yang ada label halalnya. Maka sekarang pemerintah kepada pengusaha kecil namanya UMKM digratiskan. Caranya ada LP3H, ada namanya LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Itu akan ada tim yang datang ke restoran, ke kedai-kedai itu untuk mensertifikatkan produk. Dan petugas itu dapat gaji 150.000 itu. Sementara itu gratis. Ya, karena itu masyarakat jangan ragu-ragu. Tidak ada pungutan untuk itu. Saya pikir itu tambahan saja. Mudah-mudahan sosialisasi sekaligus pencerahan kaitan dengan masalah halal dan bagaimana mendapatkan sertifikasi. Saya berikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Mohon maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Mari kita bareng-bareng berdoa. Mari kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم